Kemudian kita jatuh lagi. Tapi jatuh di sini, jatuhnya adalah jatuh sejatuh-jatuhnya, merendahkan jiwa kita, kepala kita lebih rendah daripada belakang kita. Ya, pasal apa? Hanya Allah satu-satunya yang mulia. Maka di sini ada ilmu namanya garis kebenaran. Garis kebenaran. Garis kebenaran itu saya yang salah. So di sini lepas, Allah, aku tadi dipotong orang, aku lepaskan. Sekarang aku bahagia, ridho dengan aku tadi dipotong. Kemudian lepas tu rendahkan, aku yang salah, kenapa aku dipotong. Lepas tu ketika kita dah rendah, sudah jadikan kita ni banyak hinanya, Allah yang mulia. Lepas tu bolehlah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya satu-satunya bagian kita meminta kepada Allah adalah duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta apa sahaja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak kita. Yang lainnya semua pujian. Aku minta ya Allah. Kenapa? Karena dah melalui proses tawakal, syukur, ridha, rendah. Lepas tu dia minta sama Allah. Karena kalau kita tak rendah, kita tak mungkin. Kita jumpa dengan seorang investor. Dia nak bagi kita 1 bilion ringgit, ya. So kita merendah biasanya. Betul, sebab Kan? Dia ada depan, Pak, ini proposal saya. So ini kita merendah. Bagaimana lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita merendah kepada Allah, lepas tu insya-Allah proposal kita diterima. Itulah proposal kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lepas tu tutup lagi dengan aku salah juga ya Allah. Lepas tu balik lagi, diulang cycle-nya sampai kita tahiyat. Tahiyat ini bunda, satu sama terhubung. Tahiyat ini kita mi'raj sebetulnya posisi tu, ya. Jadi ketika kita tahiyat tu, ya, ketika kita tahiyat, kita rasakan. So ketika kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah perjumpaan pertama kita dengan Allah. Maka kita kena latihan. Latihannya tu rasakan kehadiran Allah. Ya, anta'budullah ka'annaka tarah. Ya, beribadah kepada Allah seakan-akan Allahnya ada. Ya, fa illam takun tarah fa innahu ya fa innallaha yarak. Kalau kamu enggak melihat Allah, kamu tak melihat Allah, sadarilah Allah melihat kamu. So, yang kita kena dapatkan tu adalah perasaan bahwa Allah hadir. Maka at-tahiyatul mubarakat, ya Allah, Engkau hadir dalam salatku. Nah, ini perasaan seperti ini kalau dikaji malam hari kita meneteskan air mata. Ya. Kemudian lepas tu kita diundang, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mulia. Ya Allah, buka majlis itu bagi sesiapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semua orang penting kat sini. Siapa orang paling penting? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika kita tengok, ya Allah, Nabi ada kat sini. Jadi solat tu kita kena hadirkan Nabi persis di depan kita. Ya. Maka lepas solat, apa yang kita lakukan? Hanya ada satu pertanyaan. Apakah Nabi bahagia dengan saya? Apakah Nabi tersenyum dengan saya? Apakah yang saya lakukan ini Allah membuat Nabi, Allah terima, Nabi bahagia dengan kita? Kalau itu yang terjadi, solat kita dah settle. Solat kita, Masya Allah. So, setiap solat, kita berjumpa dengan Nabi. Assalamualaikum, ni maknanya, ya, ini kata ganti orang yang ada di depan kita. Assalamualaikum. Orangnya ada. Ya. Tapi kalau Abang Talib nak pergi umrah, ya, salamkan saya pada Nabi. Ya. Kemudian Nabi jawab, wa alaihis-salam. Ya. Salam juga untuk dia. Ya, kata gantinya hi, artinya tak ada orangnya. Tapi kalau ka, assalamu alaika, berarti orangnya ada. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, sesiapa orang yang membacakan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku pada jasadku untuk menjawab salam orang tersebut. Jadi ketika kita assalamu alaika ya Nabi, maka Nabi itu seperti ada di samping kita. Maka solat itu sedalam itu. Maka kalau kita ini terus solatnya seperti ini, maka insya Allah kita akan berubah bunda. Akan menjadi orang yang sangat-sangat mudah menghadapi kehidupan ini.
Salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW ya, saja yang ada dekat situ. Semua Nabi hadir. Ya. Karena itulah makanya kenapa simbol langit pertama Nabi jumpa siapa, langit kedua jumpa siapa, langit ketiga jumpa siapa, sampai langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya maknanya memang itu yang dibawa gitu. Ketika kita solat tuh kita jumpa dengan semua Nabi. Sebelum naik bertolak ke atas langit pun Nabi memimpin solat di hadapan 300.000 Nabi di belakangnya. Nah lepas tu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, dan keselamatan untuk kami dan orang-orang yang soleh yang ada. Jadi orang-orang yang di situ ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Maliki, ada semua orang-orang soleh hadir kat situ. So kalau ini yang terjadi, kita ni tak nak selesai solat kita. Kan? Ya, kita tak nak bangun karena kita jumpa dengan orang-orang soleh. So hati kita tersambung, satu sama terhubung. Pertanyaannya, kita dah tersambung itukah dengan mereka semua? So ini bab tentang macam mana kita menyambungkan hati dengan orang-orang yang mulia.